Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lihat bagaimana letak secara geografisnya toko kami ya. Itu memang di dalam gang. Oh ya, saya itu cuma buat gambaran aja untuk teman-teman yang punya niatan untuk membuka toko kelontong dan mungkin masih belum banyak modalnya, atau mungkin modalnya masih terbatas, atau mungkin memang modalnya cuma segitu. Ayo coba kita beranikan diri, kita coba pertaruhkan diri kita. Jadi ada kata-kata yang seperti ini ya, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Jadi memang selama Anda tidak berani untuk mempertaruhkan sesuatu itu, selamanya Anda tidak akan pernah menang terhadap diri Anda sendiri. Sedikit oke, nggak apa-apa. Jadi memang buka toko kelontong itu sebenarnya tidak mempunyai standar khusus berapa ya, atau mungkin bisa dikatakan atau bisa jalan kalau kita punya modal 20 juta, 40 juta atau 50 juta atau mungkin 300 juta, itu enggak ya. Bahkan kecil itu enggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau urusan modal itu ya itu penting, sangat penting ya. Tetapi di luar modal itu sebenarnya hal yang paling utama adalah SDM kita dan kemauan kita. Misal teman-teman itu mempunyai mungkin hanya 2 juta atau 1 juta, itu mulai dulu nggak apa-apa. Jadi kita jadi golongannya siapa ya, Jenderal Sudirman. Jadi memang pejuang, kemudian berjuangnya dari bawah, kita menyisir dari bawah, kita kita lekas sambil berdarah-darah mungkin, tapi nggak apa-apa. Mulai saja dulu dengan modal seadanya. Syukur-syukur misal panjenengan istri misal ya, itu suaminya masih bekerja, atau mungkin panjenengan suami istrinya masih bekerja, jadi uang modal tidak diambil untuk makan. Pelan-pelan nggak apa-apa, tidak usah malu, tidak usah gengsi. Kalau mungkin ada rasa malu sedikit ya, itu manusiawi. Saya dulu juga timbul kadang-kadang rasa malu gitu, tapi rasa malu saya itu kalah dengan tujuan saya. Jadi gini, setiap saya mempunyai rasa malu, dulu itu saya merasakan begini. Saya lihat istri, kemudian saya lihat anak, saya lihat orang tua, itu rasanya kok gini ya. Jadi memang dalam hati, atau bahkan sampai saat ini saya selalu begitu, bicara dalam hati sendiri. Dek, sampean sudah milih aku untuk jadi pemimpin, jadi memang tidak sepatutnya saya memberikan sesuatu yang tidak layak untuk adik. Jadi memang istri atau pasangan kita itu manusia yang memang layak untuk kita perjuangkan. Bahkan anak ya, untuk anak sendiri ini lebih dramatis ya. Kalau anak itu kan titipan ya. Kemudian siapa sih orang tua yang pengen anaknya menjadi seperti orang tua, atau mungkin lebih
susah dari orang tua atau mungkin lebih bodoh dari orang tua. Nggak ada orang tua yang seperti itu. Jadi setiap saya melihat anak saya itu, dalam hati saya besok saya akan upayakan Mas, Mbak, untuk untuk pendidikannya, untuk kebutuhannya, dan untuk intinya untuk bekal mereka belajar hidup. Besok kalau sudah waktunya hidup, mereka akan bisa menjalankan dengan baik ya. Kemudian untuk nilai untuk pembangkit semangat sendiri, itu saya terus terngiang-ngiang sama orang tua ya. Orang tua yang rela apa aja untuk anak. Jadi menurut saya orang tua kita sekarang adalah satu-satunya manusia yang masih hidup yang mencintai kita, atau mungkin yang ikhlas, atau yang rela ngelakuin apa aja. Jadi saya masih ingat bagaimana perjuangan orang tua menafkahi, memberikan pendidikan, itu masih ingat, terngiang-ngiang terus dalam di telinga ya. Itu yang menyebabkan saya itu belajar terus menerus, berjuang terus menerus. Malu ya malu, tapi rasa malu itu berulang kali saya dobrak. Jadi memang saya paksa, ngapain malu, masih banyak kebahagiaan yang harus saya raih untuk keluarga, untuk istri, anak, sama orang tua ya. Kemudian kita tidak boleh malas, kita harus benar-benar rajin ya. Rajin apa aja, rajin belajar, rajin tanya-tanya sama orang, rajin kulaan. Kemudian kita tidak boleh keras, jadi kita harus lembut, kita harus belajar tata krama. Semisal panjenengan itu memulai usaha dengan modal yang sangat sedikit, kok panjenengan itu arogan, bisa saya pastikan usaha Anda tidak akan berkembang. Tapi ketika Anda itu modalnya sedikit, panjenengan itu ramah sama semua orang, murah senyum, pelayanannya bagus ya, bukan tidak mungkin nama Anda dalam 2 atau 3 tahun mendatang akan menjadi salah satu nama yang akan tercatat sebagai orang yang sukses ya. Ini saran saya aja. Misal memang sudah ada keinginan, sudah ada niatan, tetapi kok modalnya masih sedikit, mulai aja dulu di teras rumah. Usaha saya dulu juga di teras rumah. Jadi yang laku dulu apa, kalau memang ya, kalau perlu memang anak-anak dulu yang kita ambil hatinya ya, anak-anak kita jualan snack-snack anak-anak, es sama apalah, kita nambah sedikit-sedikit, kopi, mie yang sekiranya tidak terlalu menguras uang banyak ya. Oh ya, untuk teman-teman, janji Allah itu adalah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaumnya sendiri yang mau merubah nasibnya. Jadi ayo berjuang, optimis, yakin besok kita akan menjadi orang yang manfaat, yakin orang-orang yang kita cintai itu akan mendapat kemakmuran melalui kita. Jangan cengeng, jangan lemah. Kalau orang Jawa bilang ora usah aleman, ora usah kakean sambat. Ayo mulai aja dulu. Besok ceritakan kalau sudah sukses,
kembali ke channel saya.